kita lanjutkan diskusi terkait dengan kata tertentu. Bagian dari kata tertentu atau salah satu dari bagian kata tertentu adalah ad-dhamir, kata ganti dalam bahasa Arab. Kata ganti masuk kategori kata tertentu. Definisi kata ganti adalah ismun jamidun, kata benda yang bersifat statis, tidak berubah-ubah, yadullu ala mutakallimin, yang menunjukkan orang yang berbicara, orang pertama, wa mukhatabin atau orang kedua, wa ghaibin, orang ketiga. Istilah dalam bahasa Indonesia untuk mutakallim adalah orang pertama, wa mukhatab orang kedua, wa ghaib orang ketiga. Berdasarkan siapa yang dituju, kata ganti dibagi menjadi 3 kelompok seperti yang tadi kita kemukakan. 01 orang pertama, 02 orang kedua, 03 orang ketiga. 01 mutakallim atau mutakallimah, cowok atau cewek. Ana, nahnu. Sedangkan orang kedua mukhatab atau mukhatabah, itu ada 3 kategori, mufrad, musanna, dan jama'. Anta, antuma, antum untuk yang mudzakkar, anti, antuma, antuna untuk yang muannas. Begitu pula dengan orang ketiga, ghaib dan ghaibah, mudzakkar muannas, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, dari segi penampakan kata ganti dibagi 2. Maksudnya adalah apakah kata ganti tersebut nampak atau tidak nampak, maka dibagi menjadi 2. Baris itu yang tersurat, dan ada yang mustatir. Mustatir itu tersirat. Kita baca dari kolom sebelah kiri, ad-dhamirul baris. Contohnya dalam sebuah kalimat adalah ana a'taituka kitabaka. Ana a'taituka kitabaka. Nah, dalam kalimat ini kita misalnya analisa, ana adalah dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah, tidak bisa disambung maksudnya. A'taitu, taknya di sini dhamir bariz, maksudnya kata ganti yang nampak, yang tersurat. Muttasilun, ini yang bisa disambung, fi mahalli raf'in, pada posisi rafa karena sebagai fa'il. A'taitu, a'ta fi'il, taknya a'taitu menjadi fa'il. Ka yang pertama pada a'taituka itu dhamirun barizun, juga kata ganti yang tersurat. Muttasilun, bisa bersambung atau tersambung. Fi mahalli nasbin, akan tetapi ada posisi objek maf'ulun bihi mansub. Nah, pada ka yang kedua, pada kata kitabaka, itu dhamirun barizun, juga kata ganti yang kelihatan, yang tersurat. Muttasilun, tersambung. Fi mahalli jarrin, pada posisi majrur, karena kitaba itu menjadi maf'ulun bihi tsani, menjadi objek kedua dari kata kerja a'ta itu, dan dia mudhaf. Kaf pada posisi mudhafun ilaih majrur. Seperti itu. Nah, contoh dari ad-dhamirul mustatir, kata ganti yang tersurat, yang tidak tampak tapi sebenarnya ada pada kata, misalnya pada kalimat uktub. Ini kalimat, satu kalimat, kata perintah. Pada kata uktub, walaupun kita tidak menyebutkan anta, itu sudah menunjukkan ada kata ganti anta pada kata-kata uktub. Begitu pula dengan Fatimatu farihat. Fatimatu farihat, Fatimah senang gitu. Pada kata-kata farihat ada hiya yang tersembunyi. Jadi kalau mau di i'rab, dijelaskan, dianalisa posisi kata masing-masing kata dalam kalimat Fatimatu farihat, itu Fatimah sebagai mubtada, farihat sebagai kata kerja, taknya sebagai alamatut ta'nis, tanda muannas. Nah, fa'il dari fariha itu ada kata-kata hiya yang tersirat. Jadi bukan Fatimah itu yang menjadi fa'ilnya. Fatimah itu sebagai mubtada.
Farihat itu fi'il, fa'ilnya hiya tersembunyi atau tersurat. Nah, rangkaian dari kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya yang tersirat tadi, itulah yang menjadi khobar. Nah, begitu pula dengan pada kalimat yang ketiga, Muhammadun yaktubu atau Muhammadun kataba. Itu dua kalimat ini sama, artinya juga pakai menggunakan kata kerja kataba yaktubu. Hanya pada yang ketiga itu fi'il mudhari dan yang keempat fi'il madhi. Kemudian kata ad-darsa itu sebagai maf'ulun bihi atau objek mansub. Nah, pada kata-kata Muhammadun yaktubu, pada kata-kata yaktubu tersirat kata huwa. Begitu pula kata-kata kataba tersirat kata ganti huwa juga. Itu kata ganti menggantikan kata Muhammad. Muhammad itu sebagai mubtada, yaktubu fi'il, fa'ilnya tersembunyi, tersirat pada kata-kata yaktubu. Ad-dar sama maf'ulun bihi. Rangkaian dari kata yaktubu dan fa'ilnya, begitu pula maf'ulun bihi, itu menjadi khabar mubtada. Begitu pula Muhammadun kataba, Muhammadun mubtada, kataba itu fi'il, fa'ilnya tersirat, bukan Muhammad ya, tapi kata ganti yang kembali kepada atau menggantikan kata Muhammad. Itu menjadi fa'il. Ad-darsa maf'ulun bihi. Rangkaian dari fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi, kataba huwa yang tersirat, ad-darsa menjadi khobar mubtada dari kata Muhammad. Kata ganti baris yang tampak tersurat ada dua bentuk, yaitu terpisah, munfasil, dan muttasil, tersambung. Ad-dhamirul munfasil, bentuk dari kata-kata ganti yang terpisah, artinya tidak bisa digandengkan, tidak bisa tersambung dengan kata yang lain. Misalnya kata benda atau kata kerja adalah pada posisi fi mahalli raf'in, biasanya sebagai di i'rab sebagai mubtada. Huwa humahum untuk goib ya, untuk goib. Hiya humahunna untuk goibah atau orang ketiga. Anta antuma antum untuk orang kedua mudzakkar. Anti antuma antuna orang kedua muannas. Ana nahnu. Pada kata ana nahnu itu tidak dibedakan apakah mudzakkar atau muannas. Untuk fi mahalli nasbin, saat kata-kata ini, kata ganti ini pada posisi nasab atau mansub, bentuknya adalah iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Itu untuk yang kategori orang ketiga, mudzakkar maupun muannas. Kategori orang kedua mudzakkar, iyaki, iyakuma, iyakum. Untuk muannasnya iyaki, iyakuma, iyakunna. Untuk mudzakarnya iyaka, iyakuma, iyakum. Untuk muannas iyaki, iyakuma, iyakunna. Kemudian untuk yang orang pertama iyaya, iyana. Tidak ada beda antara mudzakar muannas. Nah, definisi dari kata ganti dhamir munfasil adalah ma yasluhu an yubda'a bihi, kata yang boleh digunakan untuk memulai sebuah kalimat bihil kalam, yaqa'u ba'da illa, dan boleh setelah kata illa itu disebut secara penuh, secara utuh. Misalnya illa huwa, illa huma, illa hum, illa hiya, dan seterusnya. Itu yang pada posisi marfu ya. Kita ke dhamir al-muttasil, kata ganti yang tersambung. Jadi kata ganti yang baris yang kelihatan tersurat itu dibagi menjadi dua, terpisah dan tersambung. Terpisah seperti yang ada pada sebelah kiri, tersambung itu pada sebelah kanan, yaitu saat marfu misalnya pada posisi rofa. Contohnya adalah fahimtu, fahimtuma, fahimta ya, atau fahimtu sama saja. Fahimtuma, fahimtum. Nah, tumatum ini kata ganti pada posisi sebagai fa'il dan marfu atau rafa. Fahimtu, fahimtuma, fahimtum. Fahimti, fahimta berarti ya paling atas tuh. Fahimta, fahimtuma, fahimtum. Fahimti, fahimtuma, fahimtunna. Yang fahimta untuk mudzakkar, yang fahimti untuk muannas. Fahimtu
fahima, fahimu, fahimna. Fahim itu untuk ana, fahima, fahimu untuk ini yang mutasil ya, yang tampak. Kalau fahima misalnya itu yang tak tampak, berarti fahimna yang paling bawah itu dhamir munfasil, dhamir muttasil fi mahalli raf'in, barizun muttasilun fi mahalli raf'in. Kemudian berikutnya fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin wa jarrin. Nah, kata ganti yang tampak, yang tersurat tapi pada posisi nasab dan jar. Contohnya bagaimana? Nasahani walidi. Pada kata nasahani itu ya menjadi posisi maf'ulun bihi, nasaha kata kerja fi'il, nunnya itu lil wiqayah, untuk menjaga atau menjembatani antara kata kerja nasaha agar tidak berbaris bawah karena ada ya mutakallim pada kata nasahani itu, maka digunakanlah nun. Nun itu tidak berfungsi apapun, maksudnya bukan bagian dari kata ganti atau bagian dari kata kerja, hanya digunakan untuk agar kata kerjanya tidak berbaris bawah. Jadi itu fungsinya. Karena ya di sini mutakallim menjadi pada posisi maf'ulun bihi mansub. Walidi itu menjadi fa'ilnya, tetapi karena dinisbatkan kepada ya mutakallim, maka walidi menjadi berbaris akhir di akhirnya, berbaris bawah di akhirnya, karena harus bersatu atau tersambung dengan ya mutakallim. Kalau kata kerja tidak boleh berbaris bawah. Nah, kalau kata benda boleh berbaris bawah. Pada posisi walid itu sebenarnya adalah marfu, tapi tidak bisa marfu, tidak bisa dibaca walidu karena harus ada tersambung dengan ya di akhir. Jadi nasaha itu fi'il, nunnya lil wiqayah, ya-nya menjadi maf'ulun bihi, karena dia kata ganti maka dikedepankan maf'ulun bihi atau objeknya. Walidi menjadi fa'il dari kata nasaha, dan dia mudhaf, ya-nya mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin. Betul, ya-nya walidi menunjukkan mutakallim. Begitu pula dengan nasahaka waliduka. Nah, kalau ini karena dinisbatkan walidun itu dinisbatkan kepada kaf bukan kepada ya, maka dia kelihatan jelas marfu dengan dhammah ya. Sama i'rabnya sama. Nasaha itu fi'il, ka itu maf'ulun bihi, enggak perlu ada nun karena dia bisa berbaris atas ka-nya. Tidak berbaris bawah, tidak menyulitkan pada kata kerja sehingga harus berhadapan dengan berbaris bawah misalnya. Jadi nasahaka itu fi'il, kaf menjadi maf'ulun bihi muqaddam karena dia kata ganti ya. Walidu fa'il, dan dia mudhaf, selain menjadi fa'il posisinya marfu, dia juga mudhaf. Al-kaf pada kata waliduka menjadi mudhafun ilaihi majrur. Seperti itu. Kemudian nasahahu waliduhu, sama. Nasahahu waliduhu, dia dinasihati oleh orang tuanya. Nasahaka waliduka, kamu dinasihati oleh orang tuamu. Nasahani walidi, saya dinasihati oleh orang tua saya. Jadi yang ada nun wiqayahnya hanya pada ya, karena dia harus ya itu sukun. Tidak bisa kita mengatakan nasahi misalnya, karena akan mengakibatkan kata kerjanya berbaris bawah. Kalau nasahaka itu tidak ada tidak harus berhadapan dengan ya yang sukun yang kemudian mengakibatkan kata kerjanya harus berbaris bawah. Begitu pula dengan nasahahu, seperti itu.
Kalau fi mahalli raf'in nasbin wa jarrin sekaligus kata ganti itu pada kata-kata atau pada kalimat innana nasahna sahibana. Innana itu nunnya pada innana itu fi mahalli nasbin karena dia isim dari inna. Inna itu menasabkan kata benda ya. Nasahna itu fi'il fa'il, nasaha fi'il, nunnya nahnu menjadi fa'il. Nah, nasahna jadi fi'il fa'il. Sahibatana seharusnya taknya itu harusnya nggak ada. Yang taknya seharusnya nggak ada. Pada sod setelah tak itu. Tak setelah sod. Sahibana, sahibah menjadi maf'ulun bihi, objek ya. Kemudian juga dia sebagai mudhaf. Nah, nunnya pada sahibana itu mudhafun ilahi majrur pada posisi majrur. Ya, saya kira itu. Kemudian definisi dari dhamir muttasil adalah ma la yasluhu an yubda'a bihil kalam. Kata ganti yang muttasil itu yang tidak bisa digunakan untuk mengawali kata atau kalimat. Misalnya tu fahim nggak bisa, tu ma fahim nggak bisa. Jadi harus di akhir atau setelah kata yang lain. Tidak bisa digunakan untuk memulai sebuah kalimat. Wala yaqa'u ba'da illa, dan juga tidak bisa kata-kata ganti yang muttasil ini tidak bisa ada setelah illa. Setelah itu illa itu hanya dhamir munfasil. Misalnya kita tidak bisa mengatakan illana, harus mengatakan illa ana. Illana misalnya illa nahnu, illa huwa, illahu misalnya harusnya illa huwa, dan seterusnya. La ilaha illahu. Nah, itu terbaca hu karena memang di akhir huwa seharusnya. Illa huwa yang tertulis itu illa huwa. Ad-dhamir mustatir, kita lanjut. Ada dua bentuk dhamir yang mustatir itu. Dhamir yang tak terlihat, yang tersirat maksudnya. Nah, posisinya